Oke, kembali lagi ke konten bahas depan muka. Hari ini kita biasanya ngeliatin nih kalau nggak laki-laki pakai rompi, spike lagi. Capek nih. Sekali-kali kita ngeliat yang ademan dikit nih, ya kan? Boleh diperkenalkan? Hai, I'm Maeve. Thank you loh, Puyo. Thank you, sama-sama. Jadi Maeve ini baru saja launching ya? Ya, merilis single pertama yang berjudul Mother Angel berkolaborasi dengan Gloria Jessica. Oke. Seperti biasa, gue paling pengen flashback dulu bahas profilnya dulu deh gitu. Jadi sebenarnya Maeve itu siapa sih? Maeve. Maeve is a new character yang aku buat as a solo career. Karena sebelumnya Veristi itu she was the girl in the band. Dari tahun 2013 hiatus selama 5 tahun and then come back as a new thing on the planet bernama Maeve gitu. Jadi karakter baru yang dibuat ya. Kenapa nggak pakai nama Veristi aja? Kenapa jadi pakai Maeve? Hi, my name is Faye. It's Maeve. Hi, my name is. Jadi singkatan ya. Yes. Sekalian bikin karakter baru nih, bukan Veristi tapi Maeve. Yes. Jadi kalau Veristi ya mungkin bisa lo lihat di profile Instagram atau kehidupan sehari-hari itu Veristi. Tapi but Maeve is Veristi on another level. Oke. Terus balik nih. As a Veristi ya. Yes. Sebelum hiatus 5 tahun ini, dulu kan punya band namanya Saidera ya. Ya. Perbedaannya apa antara Saidera dengan Maeve ini? Oh, it's totally different. Jadi perbedaannya sangat besar. Yang pertama, Saidera itu dibentuk dari label. Jadi kita tuh dikumpulin satu-satu nggak kenal. Kayak aku yang pertama di audisi, terus baru yang band members yang lain, sampai terbentuklah Saidera gitu. Jadi tetap yang bikin lirik aku, bikin notasi vokal aku. Cuman kan kayak the rest of it, kalau anak band gimana sih membuat lagu itu kan biasanya jamming. Apalagi kalau aku juga lebih enjoy-nya untuk jamming. Jadi there's a lot of influences gitu ya di dalam lagu itu. Jadi lagunya tuh isinya tuh macam-macam, jadi kayak random ya kalau kita bilang. Ya jadi, nah kalau di Maeve sendiri karena headnya ya aku sendiri gitu, from the lyric, melody, concept. Nah cuman bedanya adalah aku punya produser. Produser itulah yang menampung semua ideas yang aku beri. Misalkan aku punya reference musik seperti ini, dia yang tampung. Terus mood aku begini, dia yang tampung. Dijadikan lagu berdampingan dengan lirik, melodi yang aku buat. Jadi bener-bener ini tuh aku banget gitu. Maeve banget gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang si Saidera ini itu kayak One Direction kali ya? Iya, gitu bener. Dikumpulin gara-gara label. Oke. Nah, kalau untuk Maeve sendiri itu influence-nya siapa aja yang menginfluence? Kalau aku sebenarnya Halsey. Halsey, and then kalau yang di zaman sekarang yang lagi pada dengar orang Poppy. Tapi I don't want to be Poppy as a singer, but I look up to her character. Jadi kayak as a singer dia kan screamer gitu kan, yang metal gitu. Musikku keras, tapi aku tidak mau mengikuti ketika para perempuan nge-scream, aku harus nge-scream. No. Jadi aku sangat menjauhi mengikut FOMO. Fear of missing out. Gue malah I'm fear of catching you up gitu loh. Jadi lebih kayak gue lebih memilih kalau orang kesini ya gue kesini gitu loh. Jadi tapi tetap dua itu, si Halsey sama Poppy. Tapi karakter ya. Tapi menurut lu, kalau gue ngeliatnya gini, mungkin untuk di tahun ini apalagi ya, cewek vokalis atau cewek as a singer, scream, wah itu ngejual banget. Ngejual banget. Makanya itu yang tidak mau gue sentuh. Kenapa? Karena tadi I'm trying not to follow the
the wave. Oke. I'm not gonna riding the wave. I'm trying to be the wave. Oh, oke. So kalau gue bisa membuat wave yang baru, kenapa gue harus mengikuti wave yang ada? Gue bilang oke, nggak Muna kayak kita pasti harus riding the wave. Oke. But half of it, gue harus membuat wave yang baru dong. Iya. Apa bedanya gue dengan mereka? Apa bedanya Maeve dengan apa yang sudah ada? Iya. Gitu. So I have to create a new thing. It's Maeve. Oke. Berarti untuk influence seperti itu aja ya. Kalau rilisan berarti kan baru rilis kapan nih? 19 September 2025. Yang belum nonton ada di YouTube sama Spotify, Apple Music, YouTube Music, semua all digital streaming platforms. Linknya di bawah. Gampang. Nextnya bakal ada mau rilisan lagi apa langsung rilis album penuh atau EP? No, ini lagi on process, ongoing, udah selesai sih. Udah di plotting tanggal 7 November 2025, tungguin ya. And the EP is gonna be released on next year. Insya Allah kalau lancar ya. Oke, amin. Bulan Maret tahun depan ya. Iya. Oke. Balik lagi ya. Kalau secara musik nih, secara nih off the record, nggak off the record juga sih. Ini sekedar info ya. Kebetulan ibu ini dan suaminya menikah karena musik. Dan mas kawinnya vinyl Blink-182. Ini sejujurnya. That's the funny story behind it sebenarnya. Karena jadi suamiku tuh bilang kan biasanya yang perempuan yang denger Blink ya yang kayak I Miss You, yang biasa kayak yang mainstream lah ya gitu. Nah one day gue ngepost lagunya yang di California album Misery, dan menurut dia itu underrated karena itu gelap banget. Dia kaget ada perempuan yang suka Blink tapi sukanya yang gelap itu. Dari situ kita mulai ngobrol. Terus abis itu pas keluar album Nine yang jadi seserahan nikahan gue, vinyl itu, kita tuh chat-chatan gitu. Udah keluar nih album Nine. Iya keren banget, tuh suka yang mana? No Heart to Speak Of. Iya lagi gue suka banget sama No Heart to Speak Of. Kita sambil nyanyi gitu kayak. Jadi akhirnya di situ kita catching up-nya lebih nyambung lagi. Karena sebenarnya aku bilang juga sama suamiku kayak, aku dari SMP tuh dengerin Blink, cuman I don't wanna claim myself of a fans yang number one Blink banget lah gitu loh. Enggak, cuman gue suka aja gitu. Oke. Dan dari ya secara musik kan sama nih sukanya nih sama. Beda malah. Enggak sama suami lo, maksudnya sama-sama suka Blink nih. Ya, kalau Blink-nya ya. Iya. Kalau yang lainnya kan kita tahu beda nih. Beda. Gue yang gini-gini, dia yang cetak gitu ya. Nah, si Blink ini ada pengaruh juga nggak ke Maeve? Probably on the next song yang akan rilis di bulan November. Yang perlu ditunggu ntar tanggal 7, nggak perlu di-spill. Itu ada sedikit influence-nya, tapi bukan dari notasi vokal, bukan dari lirik, tapi dari segi instrumen musik, karena yang jadi produsernya adalah suami saya sendiri. Nah, berarti setelah mendengar lakinya doyan Blink, Maeve juga doyan Blink, berarti akan kebayang-bayang nih ya seperti apa nih musiknya nih gitu. Nah, terus kalau misalnya berarti yang baru rilis kemarin itu tanggal 19 September apa? 19 September berjudul Mother Angels. Mother Angels. Nah, Mother Angels ini nyeritain soal apa sih? Jadi sebenarnya Mother Angels ini menceritakan tentang bagaimana, I'm so sorry but I have to talk about it. Banyak sekali ibu rumah tangga, istri atau perempuan yang dilihat sebelah mata sebagai manusia, gitu ya. Dan banyak sekali istri atau ibu terutama ya, yang kehilangan identitasnya setelah menikah, punya anak, dan untuk kembali ke masa jayanya tuh susah loh, yuk. Oke. Kayak gue hiatus 5 tahun itu, there's a meaning of it. Gitu. Oke. Berarti lo sebenarnya hiatus 5 tahun juga salah satunya karena menikah? No, karena
karena punya anak. Oh, karena punya anak. Kalau suami aku support banget. Jadi sebenarnya EP aku itu udah on proses di tahun 2020 dan sudah rampung 5 lagu. Tapi ternyata membesarkan anak tidak semudah itu. Untuk meninggalkannya pun tidak semudah itu. Jadi ketika balik lagi di tahun ini, di tahun 2025, massive comeback di tahun 2025 ini dengan lagu-lagu yang baru. Jadi lagu yang ada di EP tahun 2020 aku archive. Aku simpen dulu. Maybe someday akan terpakai di albumku. Tapi yang di EP ini lagu baru semua. Gitu. Oke. Berarti ini bener-bener nyeritain tentang seorang ibu nih. No, it's not only mother. Tapi ini kalau lo ngomonginnya Mother Angels ya. Yeah. Kalau ngomongin Mother Angels ya menceritakan tentang ibu, tapi juga sebagai perempuan, sebagai istri. Karena di sini jangkauannya luas. Jadi kalau ada lirik not a lie, I'm not a human but a part-time fighter. Jadi kayak gue lebih baik dibilang bukan manusia deh, gue itu pejuang. Karena you have to know, kan ada yang ngomong bahwa perempuan itu adalah tulang rusuknya. Nah kalau lo gak ada tulang rusuk gimana lo? Iya, gitu kan. Manson sih. Jadi ibaratnya gitu. Jadi menurut aku ini aku bukan menceritakan tentang aku aja, tapi yes, it's my self journey. Tapi juga menceritakan, aku banyak merangkum dari cerita-cerita teman, dari cerita-cerita orang-orang yang sedang mengalami fase yang sama, di mana kehilangan jati diri mereka setelah menjadi istri, setelah menjadi ibu. Tapi kadang ya maaf banget dan sorry banget, correct me if I'm wrong, ada beberapa yang tidak menghargai pengorbanan mereka. So I have to speak up about it. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan istri lu capek, kalau misalkan istri lu tiba-tiba lupa, tiba-tiba istri lu ngeluh sedikit, jangan marah. Work as a mom 24/7 non-stop. Iya. Tapi ketika lu bekerja di, I don't know, kantor atau apapun itu, you can just go home, shut down your life, and sleep. Iya. Peacefully. Mother, no. 24/7 thinking. Itu. Makanya aku bilang, it's every mother are right. Nah, menyinggung sedikit nih, banyak orang yang berpikir kalau misalnya as a mother, as a wife, udah lu diem aja di rumah, lu nggak usah ngapa-ngapain. Udah diem-diem aja, udah lu nggak usah yang ngelayapan. Terus kadang kan ada stigma negatif di mana lu keluar, ngapain sih lu udah jadi istri atau jadi ibu keluar. Menurut lu gimana? Menurut gue sebenarnya gini, keluarnya itu misalkan sebagai tadi ya istri, ibu, keluarnya itu untuk apa dulu? Mau ngelayapnya tuh buat apa dulu? Kalau untuk sesuatu yang ada meaningnya, I think it's fine. Oke. Karena gini, when you become a mother or a wife, you have to remember, you still have yourself in it. Jadi kayak masih ada diri lo di dalam sini lo. Jadi kayak hidup lu tuh bukan cuma tentang keluarga doang, tapi lo juga harus mencintai diri lu sendiri. Because how could you love your husband, your child, if you're not loving yourself? Gitu loh. Kan ada kata-katanya, love yourself before you love others. Ya kan? Gimana caranya kita bisa mencintai keluarga kita kalau kita nggak mencintai diri sendiri? Dengan tadi kayak misalkan keluar-keluar, misalkan let's say izin ya mau keluar, mau ke salon, itu kan self reward buat diri sendiri. Simple loh, tapi it's meaningful. Mungkin buat kalian kayak cuman ke salon, enggak, buat kita tuh oh my god, gitu. Healing. Iya. Simple loh, simple banget sebenarnya. Jadi perempuan itu emang kelihatannya complicated sebenarnya, tapi mereka cuma pengen dipahami. And women are simple. Berarti healingnya itu seperti gambarannya untuk para lelaki ya, sama aja kayak laki-laki kabur buat nyebat di toilet. Iya benar. Benar. Jadi
Jadi kita itu sebagai manusia sebenarnya punya porsinya masing-masing. Jadi aku nggak bilang di lagu Mother Angel ini aku woman empowerment terus menyudutkan laki-laki, no. Bahkan di sini ada juga message-nya untuk laki-laki. Pernah nggak, Priyo? Once in your life, you truly bilang sama ibu lo, Mom, thank you for raising me. Thank you so much for being lovely to me. Jadi kayak dari hati lu yang paling dalam, pernah nggak? Pernah, ujungnya sih meweknya kejer ya. Nah itu yang maksud gue, gak thankfully lo udah pernah. Tapi banyak banget di luar sana mungkin orang yang masih rebellious, yang kayak nyokap gue gini, nyokap gue gini. Kayak, man, you have to be grateful to have a mom. Man, you have to be grateful. Itu yang pengen gue kasih tahu, dimana dan buat para laki-laki atau suami juga gitu. Pernah nggak sekali aja lu nggak usah, sebenarnya ya perempuan itu nggak pingin muluk-muluk, bukan tas mahal, bukan jalan-jalan ke luar negeri atau apa gitu. Simple thing yang paling mereka ingin adalah, makasih ya yang udah jadi istri yang baik, makasih ya yang udah jadi ibu yang baik. Kalau buat aku sih seperti itu ya. Iya. Karena menurut aku, yes, money can buy everything, but not everything is happiness. Oke. Gitu. Berarti lo ngomong sayang, lo nggak katro kok, beneran dah. Keren, serius keren lo ngomong sayang, keren kok. Karena kan ada yang bilang kan, ngapain gue ngomong sayang ke nyokap gue? Ada gengsinya yang begitu lah, ada. Iya. Sama aja kayak gap antara laki-laki ke bapaknya gitu, kayak yang I love you father, enggak. Kayaknya gue sangat jarang mendengar ada lelaki seperti itu. Iya, jarang. Gitu. Berarti dia stop gengsi deh, udah ngomong karena, aja. Sorry to say, aku belajar juga dari suamiku bahwa dia sangat mencintai anakku dan sangat mencintai ibunya dan sangat mencintai aku. Jadi it's all fair. Kayak dia pernah ngomong sama aku mau memecah stigma di mana bapak itu, papa itu harus menjadi sosok yang sok tegar, sok kuat, dan gak bisa bilang I love you. Dia mau memecah itu. Dia pengen jadi ayah, papi, papa, bapak yang selalu ada buat anaknya dan saying I love you every time. Oke. Anjir, keren. Pak Ayub, mantap Pak Ayub. Oke. Sebagai suami yang mantan musisi ya. Enggak, dia masih jadi musisi, katanya mau ngeluarin album tahun depan. Gue todong ya, yuk. Sebagai suami yang juga musisi, sebesar apa supportnya ke Maeve ini? Number one supporter. Kalau nggak ada dia, mungkin aku nggak, Maeve itu nggak ada sekarang. Oke. Maeve, it's like a pilot project for him. I mean like selain jadi pilot project untuk dia, tapi juga kebahagiaan buat dia. Karena dengan melihat aku bahagia, dia bahagia. Dan dia tahu kebahagiaan aku cuma musik. Yang tadi aku bilang, kayak bukan tas mahal, bukan jalan-jalan ke luar negeri, tapi sebenarnya kebahagiaan lo itu tuh sebenarnya simple apa yang ada di dalam diri lo. Dan ternyata yang ada di dalam diri gue adalah musik. Gitu. Menuju pernyataan terakhir nih. Sebelum kita kasih potongan klip dari lagunya Maeve. Ketika Maeve dapat digambarkan dalam satu kata, itu apa dan apa alasannya? Maeve is a thing, but it has a real heart more than human's heart. Jadi maksudku adalah Maeve itu bukan manusia, tapi dia lebih punya hati daripada manusia yang sesungguhnya. Terima kasih untuk Ferry Steve. Terima kasih banyak. Kita tunggu tanggal 7 untuk rilisan terbarunya dan kita doain tahun depan EP ya? Ya, mini album EP. Mini albumnya lancar. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gue sih tinggal nungguin press release-nya doang ya. Oke, kalau yang penasaran lagu Mother Angel kayak gimana? Ini lagunya.